8 cara legal menghindari pajak. Dipersembahkan oleh kursus.co.id. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menggenjot penerimaan negara dari pajak. Membayar pajak tentunya merupakan kewajiban dari setiap warga negara, walaupun banyak yang menganggap pembayaran pajak merupakan beban yang cukup memberatkan. Oleh karenanya, banyak sekali wajib pajak nakal yang melakukan kecurangan dalam pembayaran pajaknya yang malah berujung pada dikenakannya sanksi pajak yang lebih besar, bahkan hingga masuk ke ranah pidana. Padahal, sebenarnya ada berbagai cara legal yang bisa dipakai oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajaknya, secara sah menurut undang-undang. Dengan menerapkan strategi dan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang lebih dan kewajiban perpajakan yang lebih rendah jika dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Berikut ini adalah 8 cara yang bisa digunakan untuk menghindari pajak. 1. Distribusikan pajak kepada orang lain. Pajak untuk beberapa aset seperti kendaraan bermotor biasanya bersifat progresif. Oleh karenanya, jika Anda memiliki 3 mobil pribadi, maka pajak kendaraan bermotor untuk mobil ketiga akan lebih tinggi daripada pajak untuk mobil pertama Anda. Karena itu, Anda dapat mendistribusikan beban pajak tersebut kepada anggota keluarga, untuk kendaraan baru yang akan Anda beli. Dengan begitu, pajak akan terdistribusi sehingga Anda dapat membayar pajak dengan angka terendah. 2. Memaksimalkan pengurang pajak, tax deduction. Dalam Undang-Undang Perpajakan, banyak terdapat pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan. Misalnya menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang akan terutang cukup besar, maka untuk mengurangi jumlah tersebut, perusahaan dapat menguranginya dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan, seperti biaya riset dan pengembangan, biaya pendidikan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan lain-lain. Maksud pengeluaran ini adalah daripada membayar pajak yang lebih besar, uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan. 3. Pemilihan bentuk usaha yang tepat. Bila dilihat dari segi perpajakan, bentuk usaha perseorangan, firma, dan kongsi adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perseroan terbatas, PT. Pada perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi dengan kepemilikan saham yang kurang dari 25% akan mengakibatkan pajak penghasilan atas perseroan dikenakan 2 kali, yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang sahamnya. 4. Pemilihan lokasi perusahaan. Untuk daerah-daerah tertentu, pemerintah memberikan insentif pajak, fasilitas perpajakan seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya, penundaan, dan pembebasan pajak. 5. Penghematan pajak, tax saving. Tax saving merupakan upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, pemberian natura kepada karyawan umumnya tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam menghitung pajak penghasilan, PPh, badan. Pemberian natura tersebut dapat diubah menjadi pemberian yang tidak dalam bentuk natura sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi harus dimasukkan sebagai penghasilan karyawan. Pengaruh dari perlakuan ini akan mengakibatkan PPh badan menjadi turun, tetapi PPh 21 akan naik. Penurunan PPh badan akan lebih besar daripada kenaikan PPh 21, dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas 100 juta dan PPh badan tidak bersifat final. 6. Penyebaran penghasilan dan biaya. Contoh perpanjangan jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan dapat dilakukan melalui penjualan cicilan atau penjualan secara kredit. Sedangkan untuk memperpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan dapat dilakukan melalui leasing dan bukan pemilikan sepanjang biaya leasing lebih besar dari penyusutan fiskal. 7. Pemilihan metode akuntansi. Pemilihan metode penilaian persediaan serta pemilihan metode penyusutan aset dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar. Ketika inflasi tinggi, penilaian persediaan dengan metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode first in first out, sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih rendah. Sedangkan untuk metode penyusutan, jika perusahaan memprediksi adanya laba yang cukup besar, maka dapat digunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak.
8. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang SPT-nya lebih bayar, SPT-nya rugi, tidak memasukkan atau terlambat menyampaikan SPT, terdapat informasi pelanggaran, maupun kriteria lainnya yang dapat dihindari wajib pajak.